Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Bulan Salsabila dari kelas 11 OTKP 3. Di video ini saya akan mengerjakan tugas otomatisasi tata kelola sarana dan prasarana kantor dari Bu Atina. Di sini saya akan mengambil dari bab 1, yaitu tentang memahami administrasi sarana dan prasarana kantor. Sebelum mengetahui lebih lanjut mengenai administrasi sarana dan prasarana, tentu kita harus terlebih dahulu mengetahui pengertian istilah administrasi. Menurut George Terry, administrasi adalah perencanaan, pengendalian, dan pengorganisasian pekerjaan perkantoran serta pergerakan mereka yang melaksanakannya agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengertian administrasi dapat dilihat dalam dua pengertian, yaitu dalam arti sempit dan dalam arti luas. Dalam arti luas, administrasi adalah proses kerjasama beberapa individu secara efisien untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan dalam arti sempit adalah kegiatan ketatausahaan yang meliputi kegiatan surat menyurat, catat mencatat, pembukuan, dan pengarsipan. Ruang lingkup pekerjaan administrasi terbagi menjadi 7. Yang pertama menerima, kedua menghimpun, ketiga mencatat, keempat mengolah, kelima menggandakan, keenam mengirim, dan ketujuh menyimpan. Secara etimologis, sarana adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Contohnya dalam institusi pendidikan, sarana dapat berupa gedung sekolah dan lapangan olahraga. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses usaha, pembangunan, atau proyek. Contohnya, jika dalam institusi pendidikan sarana berbentuk gedung sekolah dan lapangan olahraga. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Jadi kita dapat simpulkan bahwa administrasi sarana dan prasarana adalah seluruh komponen yang secara langsung ataupun tidak langsung menjadi sumber daya pendukung, terdiri atas segala bentuk jenis bangunan atau bukan bangunan dan perlengkapan yang memenuhi persyaratan untuk melaksanakan aktivitas suatu organisasi atau perusahaan. Ruang lingkup administrasi sarana dan prasarana terdiri atas 4 komponen, yaitu pertama kegiatan manajerial, kedua kegiatan operasional, ketiga objek, keempat tujuan. Tujuan administrasi sarana dan prasarana terbagi menjadi 2, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum administrasi sarana dan prasarana adalah memberikan pelayanan secara profesional di bidang sarana dan prasarana dalam rangka terselenggaranya proses administrasi kantor secara efektif dan efisien. Yang kedua, secara khusus, administrasi sarana dan prasarana memiliki beberapa tujuan. Di antaranya, mampu menyediakan data dan informasi dalam rangka menentukan dan menyusun rencana kebutuhan barang. Administrasi sarana dan prasarana memiliki beberapa fungsi. Di antaranya, pertama, mempercepat proses pelaksanaan pekerjaan. Kedua, meningkatkan produktivitas kerja. Ketiga, meningkatkan hasil kerja yang berkualitas dan terjamin. Dan keempat, memberikan dan melengkapi fasilitas untuk segala kebutuhan yang diperlukan dalam proses penyelenggaraan aktivitas di kantor. Prinsip-prinsip administrasi sarana dan prasarana terbagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama, prinsip pencapaian tujuan. Yang kedua, prinsip efisien. Ketiga, prinsip administratif. Keempat, prinsip penjelasan tanggung jawab. Dan yang kelima, prinsip kekohesifien. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.